Selamat datang di channel YouTube aku ya. Di channelku ini akan banyak membahas mengenai jurusan-jurusan kuliah yang ada dengan tujuan membantu kalian mencapai jurusan kuliah yang kalian inginkan. Jadi kali ini aku akan membahas mengenai jurusan yang terfokus pada salah satu bidang saja, yaitu adalah jurusan perhotelan. Kali ini aku akan membaginya menjadi 12 fakta menarik mengenai jurusan perhotelan. Fakta yang pertama, kalau kalian mengambil jurusan perhotelan, maka kalian akan kuliah memakai seragam. Jadi di kuliah perhotelan itu diwajibkan para mahasiswa atau mahasiswinya itu untuk memakai seragam. Nah, mengenai warna seragam itu beragam ya. Ada yang orange, ada yang biru, ada yang hijau, ada yang hitam, dan sebagainya. Yang kedua, harus memperhatikan greeting dan grooming ya. Jadi yang namanya sekolah perhotelan itu kan sekolah yang berhubungan dengan orang lain ya. Maka biasanya kita akan dilatih untuk greeting ya, menyapa. Untuk groomingnya juga diperbaiki ya, yaitu penampilannya. Rambutnya harus klimis untuk para pria, tidak boleh berjenggot, tidak boleh berkumis. Dan itu wajib banget ya kalau kalian mengambil misalnya di sekolah perhotelan. Yang ketiga, faktanya sangat menarik lagi adalah kalian harus magang, atau bisa dikatakan kalian wajib untuk magang. Nah, buat kalian yang mau mengambil jurusan perhotelan, kalian pasti akan magang, baik itu nanti di semester pertengahan maupun nanti mendekati semester akhir. Itu akan harus magang. Durasinya macam-macam ya, ada yang 3, ada juga yang 6, bahkan ada juga yang sampai magangnya itu berkali-kali. Fakta yang keempat, yang selanjutnya adalah mata kuliahnya ya. Nah, mata kuliahnya itu nanti akan seputar dunia perhotelan. Jadi yang dibahas itu memang benar-benar departemen-departemen yang ada di hotel. Baik itu laundry, kitchen, housekeeping, FO, dan sebagainya. Dan kalau kalian nanti kuliah di perhotelan, biasanya kalian juga akan memilih salah satu konsentrasi yang kalian inginkan. Kalau dulu ada berbagai macam ya, ada kitchen, ada pastry, ada housekeeping, ada F&B service, ada produk, terus ada bar, bartending, ada accounting, engineering, dan biasanya seputaran itu aja ya. Yang kelima, fakta selanjutnya adalah kalian tidak wajib memiliki paspor. Kenapa? Karena kalau kalian kuliah di perhotelan, kalian bisa magangnya itu di dalam negeri. Nah, untuk kasus tertentu, misalkan kalian berhasil atau lolos magang di luar negeri, maka mau tidak mau kalian harus buat paspor. Yang keenam, biaya kuliahnya itu relatif terjangkau ya. Jadi kuliah di perhotelan itu biaya kuliahnya tidak begitu mahal. Fakta yang ketujuh, mungkin ini sering kali ditanyakan oleh kalian yang mau masuk ke sekolah atau jurusan perhotelan. Apakah harus bisa bahasa Inggris? Nah, menurut aku secara pribadi, untuk masuk perhotelan tidak harus bisa bahasa Inggris dahulu ya. Nah, nanti tergantung kalian memilih departemen yang ingin kalian jajaki, baru kalian harus bisa bahasa Inggrisnya di situ. Nah, semisalkan di kitchen atau di back office biasanya tidak begitu difokuskan untuk bisa bahasa Inggris. Tetapi kalau kalian di service ataupun kalian di front office, maka sebisa mungkin bahasa Inggris kalian harus bagus. Karena kalian di front ya, di depan itu kan ketemu sama tamu. Nah, sebisa mungkin kalian di situ menguasai setidaknya bahasa Inggris yang aktif. Fakta menarik yang ke-8 adalah kuliahnya ini banyak sekali prakteknya ya. Sepengalaman aku secara pribadi, karena aku ada di jurusan ini, 70% ya, paling tidak 70% dari total perkuliahan itu kita praktek. Baik itu praktek housekeepingnya, baik itu praktek masak, baik itu praktek buat roti, dan sebagainya. Nah, itu yang dulu dilakukan seperti itu. Fakta menarik yang ke-9, banyak lulusan yang bekerja di luar negeri ya, dan juga bekerja di kapal pesiar. Lah memang benar, kalau kalian masuk jurusan perhotelan, kalian itu bisa dapat penghasilannya itu dari yang UMR aja sampai yang ratusan juta. Nah, yang biasanya dapat ratusan juta atau puluhan juta itu kalau kerjanya di luar negeri ya. Itu terlebih kalau di kapal pesiar. Kayak gitu sih, biasanya seperti itu ya dinamika kerja setelah lulus dari dunia perhotelan. Fakta yang ke-10 ini menarik ya, dan ini dulu juga aku manfaatkan, yaitu adalah kuliah sambil bekerja. Kenapa begitu? Karena di dunia perhotelan itu kan
banyak sekali peluang kerjanya. Bahkan hotel, kalau aku misal nih, aku karena waktu itu ada di Jogja, kuliah di Jogja itu kan sangat banyak ya, dan perhotelannya juga sangat banyak sekali ya, yang maksudnya hotel-hotelnya. Nah di situ mereka seringkali butuh anak casual. Nah di situ aku menempatkan diri sebagai seorang anak freelance yang mengambil casual. Jadi untuk kalian yang mau kuliah di jurusan perhotelan, sangat bisa sekali kuliah sambil bekerja. Yang ke-11 ini menarik juga ya, yaitu adalah setelah lulus bagaimana. Nah setelah lulus itu peluang kerjanya sangat besar ya. Bahkan aku sendiri sebelum lulus itu sudah hampir diajukan untuk kontrak, ataupun juga ada juga waktu itu hotel yang menawari aku casual tetap. Jadi ada waktu itu hampir lulus di 3, itu ada 2 hotel menawari itu ya, 1 kontrak 1 casual tetap. Nah buat kalian juga ya, pasti bisa juga kalau kalian kuliah perhotelan itu sebelum lulus bisa ditawari bekerja di hotel. Yang penting kalian rajin, aktif aja, ikut casual. Nah biasanya di situ nanti peluang untuk kalian setelah lulus itu langsung dapat kerja itu besar banget. Yang ke-12, lulusan perhotelan itu biasanya tepat waktu ya untuk kuliahnya ya. Nah biasanya itu kan kalau perhotelan itu kan ada D1, ada D3, dan juga D4. Nah untuk D1 itu biasanya cuma 1 tahun, D3 itu cuma 3 tahun, dan D4 itu biasanya 4 tahun. Dan itu biasanya nggak mundur ya, asal kalian ngikuti aja kegiatan perkuliahannya. Oke kosan, itu tadi adalah 12 fakta mengenai jurusan perhotelan yang bisa aku berikan ya. Semoga informasi ini membantu kalian ya. Dan apabila kalian ada pertanyaan atau ada pendapat lain, kalian bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Serta buat kalian yang mau dukung channel ini, kalian bisa langsung subscribe ya. Serta buat kalian yang mau join grup Telegram, kalian juga bisa langsung klik link di kolom deskripsi. Oke, sampai di sini dulu dan sampai jumpa di video menarik lainnya.